anaknya merasa di alam gaib itu tadi cuma 2 hari, ibunya kehilangan anaknya selama 2 minggu. Jadi Rek, pada waktu itu ada seorang anak yang masih usia belasan, mungkin masih SMP gitu ya. Jadi Rek, sore itu dia itu keluar dari rumahnya. Dia keluar dari rumah, dia itu ingin jalan-jalan sore begitu niatnya. Nah, pada waktu itu anak ini itu melihat seorang nenek-nenek tua yang sedikit kesusahan ketika berjalan, sembari kayak menggendong kayu bakar gitu Rek. Jadi Rek, ketulusan hati anak ini, dia ingin membantu nenek ini mengantarkannya pulang. Nenek ini pulangnya tidak di dunia ini, tapi di dimensi yang lain. Jadi anak ini terbawa oleh nenek ini, masuk ikut ke dimensinya nenek ini. Kita sebutnya alam gaib gitu kan, gaib apa gaib, gak tahu deh, pokoknya itu. Jadi Rek, dia ini itu setelah nyampe di rumah nenek-nenek tua ini, anak ini tuh pamitan pulang gitu. Terus neneknya bilang, kamu jangan pulang dulu, kamu makan dulu. Ketika anak ini dikasih makan sama nenek-nenek ini, ya dia makanlah dengan lahap dan tanpa berpikir panjang. Setelah itu dia pamitan pulang karena dia kepikiran ibunya, takut dicari sama ibunya karena ini sudah malam. Nah, nenek itu bilang, jangan pulang dulu, sini aja, ini sudah malam, jalannya gelap. Jadi Rek, anak ini memutuskan untuk tetap pulang karena kepikiran ibunya di rumah itu sendirian. Karena kebetulan anak ini itu ayahnya sudah meninggal, jadi dia hanya tinggal dengan ibunya saja. Gak lah, aku kudu mulai ibu kijenan do omah ngono saken. Ketika dia melangkah keluar dari rumah nenek ini, dia merasa kayak suasananya di sini beda ya. Jadi dia itu seperti tertarik ke kehidupan 20 atau 30 tahun ke belakang. Jadi kayak rasanya dueso banget ngono loh. Ketika dia keluar dari rumah nenek ini, waktu masuk ke rumah neneknya itu biasa-biasa aja dan suasananya itu masih biasa-biasa aja gitu. Jadi Rek, dia mulai kebingungan, loh ini jalan pulangnya tadi kemana, ke kanan apa ke kiri? Anak ini kaget ketika tiba-tiba nenek itu ada di belakangnya. Mbak, iki aku jalan pulangnya nang endi yo, liwat endi yo, kok aku bingung. Kok tadi koyo ngene, gak koyo pas aku mlebu mang. Makane iku nduk, awakmu gak tak oleh mulai dhisik. Saiki ku wis bengi, wis meni ae mulai he. Kan untuk malam itu tidur di rumah nenek itu. Jadi Rek, kita pagi hari tiba, dia terbangun dari tidurnya. Nah, dia nyari neneknya kok nggak ada, di depan, di belakang nggak ada. Nah, dia memutuskan untuk ke kamar mandi, untuk ngambil wudhu, untuk sholat subuh rencananya. Nah, ketika dia akan melaksanakan sholat subuh ini, baru dia baca Allahu Akbar. Dia seperti terbangun dan melihat sekelilingnya itu sudah pada nangis semua. Dia heran dong, nah apa kok nangis kabeh ki ibu, budene, terus pokoknya saudara-saudara itu ngumpul semua. Dia ditangis dengan orang banyak. Ibunya ini bilang, ya Allah, alhamdulillah, nah, akhirnya kamu bangun juga. Jadi Rek, ternyata selama semalam dia di rumah nenek itu tadi, selama 1 minggu dia tertidur dan tidak bergerak sama sekali. Jadi Rek, dia itu baru merasakan lapar, baru merasakan haus ketika awal terbangun itu tadi. Jadi dia minta makan, minta minum itu dimakan sangat lahap. Ketika dia mau istirahat atau mau tidur, nah ibunya ini khawatir antara mau mengizinkan karena kasihan, sepertinya lelah sekali, tapi kalau diizinkan takut dibawa lagi gitu. Akhirnya ibu ini memutuskan untuk ya sudah wis istirahat aja. Dia itu seperti mimpi atau terbangun lagi dengan posisi dia masih berada di dalam rumah nenek ini tadi. Awakmu wis tangi nduk. Jadi seakan-akan dia seperti tertidur tapi pindah dimensi, tidur lagi, pindah dimensi lagi gitu. Jadi dia ini bingung gitu kan. Aku merinding cerita ini, sumpah aku merinding. Anak ini itu seperti kebingungan gitu. Nah, sama nenek-nenek ini, dia itu diajak keluar jalan-jalan katanya. Yang lain ya, hanya nenek ini yang dia kenal, akhirnya dia mau. Nah, dia diajaklah itu ke pasar. Semuanya sama, seperti pasar pada umumnya, tapi dia merasa dia itu berada di 30 tahun ke belakang. Istilahnya koyo mlebu nang jaman biyen banget ngono lho Rek, sing dimana orang-orangnya itu masih pakai kemben, masih pakai jarik seperti itu. Jadi Rek, dia merasa kayak ini tuh bukan dunianya gitu loh. Ini tuh udah kayak lama banget. Dia ini mau tanya ke nenek ini tapi takut, jadi dia tahan. Memang sengaja memisahkan diri sama nenek ini. Nah, ketika dia merinding lagi aku. Nah, ketika dia memisahkan diri sama nenek ini, dia mengingat kejadian di mana dia balik ke dimensinya sendiri atau pas ketemu ibunya tadi. Nah, dia itu kan pas waktu mau sholat, dia mengucapkan kata Allahu Akbar. Nah, di situ dia mengucapkan Allahu Akbar itu sampai 3 kali. Nah, dia balik lagi ke alamnya dia. Dan di situ ibunya udah nangis-nangis banget, udah bener-bener ketakutan gitu kan. Nah, di situ Rek menyadari bahwasanya dia sudah masuk ke alam gaib. Dia gak mau tidur lagi karena takut ya gitu. Ternyata nenek itu yang ketemu itu bukan manusia. Beberapa jam kemudian ada Ustadz datang ke rumahnya dia untuk mendoakan dia untuk ya apa ya, kalau kita orang Jawa ngomongnya mageri awal, melindungi diri dengan doa-doa yang diberikan Pak Ustadz itu tadi. Nah, setelah kejadian itu dia menceritakan ke ibunya. Jadi selama dia on off itu tadi, dia nggak cerita apa-apa, dia cuma diem bengong aja gitu. Jadi selama on off ini tadi, anaknya merasa di alam gaib itu tadi cuma 2 hari, ibunya kehilangan anaknya atau anaknya ini tidak sadarkan diri selama 2 minggu seperti itu. Jadi buat kalian para indigo, hati-hati ya kalau sekiranya itu dilihat bukan manusia atau tidak meyakinkan, janganlah kalian tegur, kalian nanti diajak ke alam mereka, takut banget ya gak? Thank you, see you in the next videos.